Gue udah lama gak muncul, tapi tiba-tiba muncul aja. But who cares anyways. Yang penting gue ada bikin episode baru lagi. Oke? Nah, seperti biasa, gue tuh bikin episode ini tujuannya untuk bikin kalian chill atau bikin kalian ketiduran. Karena bentar lagi gue juga mau tidur. Ini aja outfit gue udah mau tidur nih bentar lagi. Setelah record podcast ini langsung tidur. Alright, kenapa gue menghilang? Ya, akan ada waktunya di mana kita semua butuh break. Ya, butuh break dari media sosial. Bahkan gue di media sosial ngepostnya sekali-sekali aja. Dan gue juga gak kemana-mana. Ya, di rumah aja terus, WFH terus di rumah. Nothing special. Ya, kerjaan seperti biasa tapi semua lancar. Dan ya, begitulah. Nah, gua tuh muncul lagi di sini, sempat gua mikir, ya seperti biasalah, orang tuh suka bilang kalau tiap akhir bulan, mulai dari September, Oktober, November, Desember, itu selalu akan ada aja kejadian hidup yang luar biasa. Ya gue gak tahu apakah ini terjadi di semua orang, tapi gue sempat menemukan meme yang ngomong itu. Mulai dari September, udah pasti akan ada kejadian aneh dalam hidup. Dan benar aja gitu loh. Dan banyak hal-hal yang terjadi di September, Oktober gitu. Yang bikin gue kayak, crazy gitu loh. Gue juga kayak kaget aja. Banyak hal yang mau gak mau gue harus lakuin. Banyak kejadian yang di luar kendali gue, yang gue juga gak expect bakal terjadi. Gue gak tahu November, Desember bakal gimana. Tapi semoga hal yang mengejutkan di November dan Desember itu jauh lebih baik gitu. Mengejutkan yang baik gitu loh, bukan mengejutkan yang bikin gua stres gitu. Kan capek ya, stres mulu gitu, kerja mulu. Ada aja kejadian hidup yang aneh gitu terus menerus kan. I'm tired man, I'm tired. Capek loh sebenarnya. Nah, sebenarnya di episode kali ini gue tuh sempet, ya FYI aja, kadang gue tuh nyari materi itu, gue nyuruh asisten pribadi gue untuk ngerjain. Apa itu? ChatGPT. Jadi ChatGPT gue yang gue pakai ini adalah asisten pribadi gue gitu loh. Nah, jadi sampai ChatGPT Plus karena seberguna itu. Karena memang kerjaan gue banyak yang menggunakan ChatGPT untuk brainstorming, untuk bantu gue mikir lebih kritis, atau untuk kasih gue insights, atau untuk kasih gue ide-ide untuk pekerjaan gue, dan lain-lain. Gitu. Bahkan bisa bantu gue untuk nantang cara mikir gue gitu. Jadi balik lagi soal AI ini, ada beberapa orang bilang AI ini bikin lu makin tolol. Ya balik lagi, gimana pengguna sebenarnya? Kalau penggunanya ngerti gitu, gimana pakai, ngerti prompting, terpelajar, dan bahkan kritis orangnya, ya dia gak bakal telan mentah-mentah apa yang diberikan oleh chatnya gitu. Dalam hal ini ya biasa orang pakai AI itu untuk ngechat itu LLM istilahnya. Jadi itu seperti ChatGPT, itu ada Gemini, Google Gemini lah kalau kita bilangnya. Atau ada Grok gitu kalau yang X punya, atau ada namanya Cloud, atau ada juga namanya apa lagi ya? Sebenarnya banyak gitu loh. Yang lain-lain, ini yang punya Meta, itu Facebook punya gitu. Kadang di WhatsApp itu bisa Meta AI. Tapi jarang sih. Kebanyakan gue pakainya ChatGPT. Karena ya all around lah. Serbaguna gitu. Dan sesuai dengan kebutuhan gue. Nah, balik lagi ya gimana pengguna? Kalau kamu yang menggunakan LLM ini hanya sekedar nyuruh-nyuruh dia kasih lu ide atau jawaban instan. Ya bisa, gampang banget. Dia langsung ngasih. Cuman ya dari sana lu makin gak mikir gitu loh. Nah justru harus makainya caranya begini. Suruh dia untuk kasih ide dulu gitu. Tapi lu coba pikir. Ide yang dia kasih ke lu itu oke gak menurut lu? Tantang dia.
kasih argumennya lu. Nah, minta dia untuk kasih argumen balik. Jadi kayak debat sebenarnya. Gak efisien untuk bagi beberapa orang. Tapi ya, dari sana justru idenya makin matang lagi. Jadi gak murni hanya sekedar dari ChatGPT-nya gitu. Tapi itu ide lu juga yang dibantu oleh ChatGPT. Contohnya seperti itu. Jadi ya balik lagi, gimana pengguna gitu. Oke? Nah, tapi karena gue awal-awalnya gue minta ide dan gue juga gabungin berbagai ide yang gue dapet. Ya, gue memang selama beberapa minggu ini gak post apa-apa. Ya, gak ada ngapa-ngapain yang terlalu signifikan. Tapi kadang ya masih buka media sosial lah. Masih nonton YouTube. Tapi nonton video yang chill aja gitu, yang nyantai. Ataupun ya nonton Instagram gitu dan lain-lain gitu. Pasti ada aja konten-konten yang berbobot yang gue juga nih ChatGPT, gue ketemu konten ini, inget ya ini. Atau kayak ada teman-teman yang masih menghubungi, memberikan ide gitu, mempertanyakan berbagai hal. Ya dari sana gue juga ambil nih ChatGPT, tolong ya gabungin, rangkum, kasih gue ide untuk hari ini. Kayak gitu ceritanya. Jadi ya kebantu sih sebenarnya, harus gue akui. Tapi tujuan untuk podcast ini adalah ya untuk menemani kalian tidur. Tapi ya siapa tahu kalian bisa dapat life lesson yang menarik. Nah, untuk hari ini Aspri gue ini ngasih gue ide. Yaitu sebenarnya tentang anxiety, cemas, overthinking. Ini pertanyaan yang klasik sebenarnya. Dan soal kecemasan ini, gue pribadi bisa dikatakan orang yang super cemas gitu. Gue terlalu banyak mikirin hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Dan sebenarnya hal ini ya gue buka-bukaan aja. Ini sejak kecil sih. Jadi bukan baru kemarin gue jadi orang yang super cemas, enggak. Memang udah dari kecil. Tapi gue baru menyadari ketika gue kuliah psikologi, oh ini toh namanya anxiety gitu. Karena gue kuliah di psikologi, gue lebih paham gimana untuk mengatasinya gitu. Walaupun menjadi mahasiswa psikologi bukan berarti menjamin lu jadi ahli gitu untuk mengubah kepribadian atau bahkan membaca kepribadian orang lain. Ini yang gue masih gak ngerti sampai detik ini. Tiap kali kalau gue ngomong, oh ya gue kuliah psikologi dulunya, orang langsung bilang, oh berarti lu bisa menerawang gue, lu bisa baca gue. Gak ada tulisan di lu masalahnya, mau gimana gue baca? God damn it. Itu yang gue agak bete, tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Itu stereotipnya anak psikologi. Walaupun pada kenyataan, gue mau istilahnya ya, menerawang lu aja males sebenarnya. Karena gini, untuk lu bisa memperkirakan sifatnya, lu gak bisa bilang kepribadian, lu hanya bisa tebak-tebak. Kira-kira ini orang kayak gini. Itu kan berdasarkan pola sebenarnya, bukan ilmu doang yang lu punya dari kuliah psikologi. Tapi pola, sering-sering ketemu orang, baru dari sana lu tuh bisa tahu gitu loh, kira-kira orang ini kayak gimana. Nah, tapi terus terang ya, kalau gue udah ngomong gue kuliah psikologi dan akhirnya orang pada bilang, oh berarti lu bisa lihat gue gini. Hell no, karena gue males. Jujur gue males. Gue gak mau mikir lu tuh orangnya kayak gimana, males lebih tepatnya. 1, 2, ya gue belum punya informasi atau data yang lengkap untuk memberikan kesimpulan sementara. Karena gue belum bisa kayak ngetes, bikin psikotesnya lu gitu. Psikotes aja gue udah lupa kayak gimana, karena gue sekarang gak kerja di bidang psikologi sih. Itu masalah lagi yang ketiga. Gue tuh udah gak kerja di bidang psikologi, jadi kayak makin susah lagi gitu loh. Untuk gue memperkirakan kepribadiannya kayak gimana. Walaupun pada dasarnya gue tuh lebih ke males gitu loh, kayak ngapain gitu loh. Orang tuh hanya kayak, oh keren ya udah that's it. Masa lu kuliah 4 tahun buat itu doang, kan ngapain gitu loh. Harusnya lu tuh dibayar gitu. Oke, back to
Tadi yang soal kecemasan itu ya. Nah, jadi ya itu membantu itu. Setidaknya ada pengetahuan yang bisa ngebantu gua untuk gua antisipasi perasaan gua, apa yang gua alami saat ini. Nah, apalagi soal kecemasan gitu loh. Memang overthinking gitu ya, khususnya berpikir berlebihan. Ini penyakitnya banyak orang usia gua sebenarnya. Kebanyakan orang yang gua ketemu tuh gak pernah gak bilang, oh gua overthinking. Kayak jarang aja gitu loh. Hampir semua orang yang gue ketemu gitu ya, yang sepantaran gue atau teman-teman peers gue yang sepantaran gue, mayoritas dari mereka pasti bilang, anjir, gue overthinking gitu. Kadang suka banyak mikir, susah tidur karena overthinking. Ya, itu kenyataan gitu. Dan malah banyak orang menganggap itu adalah hambatan gitu ya. Dan banyak orang ngerasa kayak itu mengganggu. Jujur gue sempat mikir itu mengganggu juga. Ya contoh lah, gue musisi ya, gue perform gitu. Kadang sebelum tampil, atau dulu gue pernah jadi HRD, ya gue tau lah rasanya menjadi kandidat gitu loh. Karena gue interview banyak orang juga dulunya, tahu lah lebih kurang. Atau bahkan sebelum upload karya gitu loh. Ya gue karena bikin konten gitu ya. Itu kadang rasanya tuh kayak, gue banyak mikir. Kira-kira gue bakal oke gak ya? Gitu. Gue bakal oke gak ya? Kira-kira orang tuh mikir gue kayak gimana ya? Ya kayak dulu lah. Kalau sebelum gue tampil, sebelum gue perform gitu, selalu mikir, aduh, gue takut salah gitu loh. Gue takut salah main gitu. Atau ya kalau gue bikin konten gitu, gue selalu mikir, aduh, takut dibully orang gitu loh. Karena ya gue dari dulu udah sering, udah berpengalaman nih gitu, udah tahu rasanya dipuji banyak orang dan dihujat banyak orang pada saat yang bersamaan. Luar biasa. Tapi ya itu good old times ketika bikin konten di TikTok itu, yang bahas apapun itulah. Wah, luar biasa itu. Banyak orang ngajak debat, tapi banyak orang puji. Tapi yang dipuji bukan konten atau materi, tapi tampang gua. Gak nyambung, tapi ya itulah kenyataannya. Nah, jadi itu wajar gitu loh. Kalau sempet kalian ngerasa kalian udah mempersiapkan banyak hal, tapi selalu mikir, gimana ya kalau ini fail? Gimana kalau ini jadi flop atau gagal gitu loh. Ya, sering aja mikirin kayak gitu. Itu namanya cemas gitu ya. Karena kita takut akan hal yang tidak jelas. Kalau di psikologi ya, ilmunya sederhananya gini lah. Takut itu terarah. Ada objeknya. Gue takut karena ini gitu loh. Gue takut akan ini. Tapi kalau cemas itu belum tentu ada objeknya. Gak jelas aja gitu. Ini takut karena apa? Gak ada yang tahu gitu loh. Kayak gak jelas gitu loh kalau cemas itu. Nah, jadi gampangnya bilang cemas itu gak jelas gitu. Takut yang gak jelas. Gampangnya kayak gitu lah. Nah, itu kalau dulu kuliah di psikologi ilmunya sih begitu. Ya memang benar sih sampai sekarang gampangnya untuk ngebedain antara takut dan cemas itu adalah seperti itu. Nah, tapi gue malah makin kesini makin mikir. Cemas ini gak bisa gue hilangin juga gitu loh. Gue hanya bisa mengatur diri gue, mengatur reaksi gue. Atau yang bisa dilakuin adalah malah memanfaatkan kecemasan itu. Itu yang sering gue pakai. Memanfaatkan kecemasan. Memanfaatkan kecemasan itu menurut gue kayak, wah, kenapa gue gak dari dulu menyadari hal ini? Walaupun gue pernah ngelakuin itu secara sadar atau gak sadar, tapi setelah gue makin belajar lagi, gue kayak, oh damn, this one's good. Karena gini, lu mau gimana pun sampai lu nanti tua gitu ya, lu yang punya kecenderungan untuk cemas, gak bakal hilang. Gue berani jamin, gak bakal hilang. Lu mau makan obat apapun gak bakal hilang itu kecemasan. Jadi ngapain lu lawan gitu loh.
Kayak gue udah ketemu, misalnya kayak ketemu psikolog gitu, atau udah cari cara-cara gitu, apalagi gue dulu kuliah psikologi, mencari berbagai cara menghilangkan kecemasan. Bullshit man, gak mungkin itu hilang. Karena gimana pun kecemasan itu kita butuh. Oke, kita ngomong teori evolusioner. Kecemasan itu kenapa ada? Karena itu adalah semacam sinyal gitu ya, untuk kita melindungi diri gitu. Apalagi kayak misalnya ya, manusia purba lah kita bilangnya ya, contoh. Nah, manusia purba kan nggak seperti kita ya, yang ada atap gitu, ada rumah, tembok gitu. Mereka misalnya hidup di alam yang liar gitu. Itu kan banyak kemungkinan ya untuk hal buruk terjadi gitu ya, bahaya gitu. Nah, itu diperlukan cemas untuk mengantisipasi gimana caranya agar kita aman. Semacam itu. Nah, makanya dari sana mereka tuh misal mempersiapkan trap lah gitu. Kalau ada orang yang masuk ke area mereka, nah bisa kena trap. Atau mereka nyiapin senjata, atau misalnya bangun rumah yang lebih kokoh seperti itu, agar kalau diserang itu tetap aman, nggak bakal merugikan banget atau nggak terlalu membahayakan. Itu gunanya sebenarnya. Sampai kita sekarang itu tetap berperan dalam kehidupan sehari-hari. Coba lu bayangin, kalau lu nggak punya rasa cemas, lu tuh kayak ya hajar aja gitu, itu ini lu kerjain tanpa rasa takut apapun. Lu gak takut akan konsekuensinya. Kebayang gak kalau misalnya lu tiba-tiba mati gitu gara-gara itu? Ya mau gimana gitu loh. Atau kebayang gak efeknya malah merugikan lu banget. Entah secara reputasi, entah secara mental lu gitu. Atau apapun itulah. Atau orang-orang sekitar lu lah yang dirugikan gitu. Karena lu ambil satu keputusan itu gitu. Jadi kita tetap butuh rasa cemas itu untuk kita tahu sejauh mana kita bisa melakukan suatu hal gitu. Ya, tapi kan orang bilang yang bermasalah itu adalah ketika cemas itu berlebihan. Berpikir tentang hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Ya itu memang benar. Nah, gue sempet dulu mikir juga kayak, wah sampai gue pelajari buku-buku stoicism gitu loh. Tapi satu quotes dari stoicism yang terbaik itu adalah ya jangan coba-coba untuk mengendalikan hal yang di luar kendali elu. Ya itu mau gimana lagi gitu loh. Ya sudah, yang bisa lu lakukan adalah mengendalikan reaksi lu. Cuman satu kelemahan dari stoicism yang gue sadari lagi ketika gue kuliah psikologi adalah ya lu gak bisa kesampingkan emosi lu seenteng itu. It's not that easy. Dan gak semua orang bisa langsung tiba-tiba kayak, oh, gue takut, gue cemas. Stoicism nyuruh gue untuk mengendalikan reaksi gue. Stoicism menyuruh gue untuk, ya itu tergantung gimana gue bereaksi. Oke, gue gak mau takut. Gue hilangkan rasa takut, switch off. Enteng banget loh. Lo kira lu robot? Kalau bisa gue juga pengen sih kayak gitu. Cuman masalahnya nggak bisa. Tidak semudah itu. Itulah di sana kenapa gue kayak, oke, gue petik hal-hal baik dari stoicism, tapi ya I don't call myself stoic karena itu gak realistis. Apalagi untuk hari gini gitu loh. Susah. Gue bilang susah. Bahkan mustahil. Kalaupun ada orang yang stoik, itu orang nggak asik. Itu orang kaku banget gitu, kayak terlalu dingin malah gue bilang orang-orang kayak gitu. Ya, gue ngomongnya agak judgmental ya, terserah gue lah, gue mau ngomong gimana. Tapi itu menurut gue gitu. Setidaknya gue udah pelajari dan itu pendapat gue. Tapi bukan berarti stoicism itu hal buruk. Itu bagus. Tapi ya sudah, kita petik hal yang bisa kita terapkan aja, yang bisa kita aplikasikan di dalam diri kita. Gitu. Nah, dari sana gue menyadari lagi tidak seenteng itu. Kalau seenteng itu gue juga mau. Kayak misalnya gue mulai overthinking, switch off aja pikiran gue. Udah, gue gak mau mikir lagi. Pengen banget, pengen.
Tapi kan nggak bisa gitu loh, nggak seenteng itu. Oke, mungkin ada orang bilang coba strategi ini, strategi itu. Oke lah, tarik nafas dalam-dalam, hembus itu juga bisa membantu. Nah, strategi lainnya ya orang biasa bilang journaling gitu. Nah, dan masih banyak strategi lainnya. Tapi di sini gue sempet mikir, lu mau gimana pun kan lu gak bisa hilangin. Kayak tadi gue sempet ada bilang. Nah, malah gue bilang manfaatkan rasa cemas yang lu punya dalam diri lu. Itu gue bilang well banget sih gitu loh. Nah, manfaatkan itu kayak gimana? Gue yakin lu pada semua pasti punya ketakutan yang aneh. Ya, yang ketika lu jelasin ke orang lain, orang bilang, ah lu lebay banget gitu mikirin sampai segitunya gitu. Ya, bagus gitu. Kenapa gue bilang bagus? Berarti sinyal lu sejauh itu, lu udah mikirnya sampai ke masa depan. Lu mikirnya sampai berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Ya itu bagus gitu malah. Dan itu membantu kita untuk mengantisipasi hal-hal terburuk yang bisa terjadi. Walaupun kemungkinannya kecil. Nah, gue mikir gue memanfaatkan kecemasan gue. Dan gue juga banyak pelajari tentang namanya peluang, probabilitas. Nah, probabilitas ini lu butuh semacam critical thinking. Lu butuh mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Banyak belajar, oke? Banyak cari informasi dari mana-mana gitu. Apalagi sekarang udah ada AI, udah ada LLM ini, chat-chatan ini. Enak banget. Lu tinggal ceritain gitu loh, rasa cemas lu. Menurut lu, kasih gua penjelasan logis, informasi apapun yang gua harus tahu, minta langsung ke chatnya untuk kasih penjelasan logis dulu gitu. Ya, yang penting tenangin diri dulu. Oke, lu cemas, lu chill dulu, sans dulu, baru lu jelasin. Lu baru bisa terima penjelasan logis. Setelah itu, pikiran lu kan udah lebih jernih, lebih tenang gitu. Baru lu pelajari sebanyak mungkin informasi yang bisa lu dapatkan. Nah, dari sana, lu bisa banding-bandingkan. Oke, gua takut, gua cemas kalau bakal kejadian ini. Tapi karena lu udah punya informasi, lu udah punya data, lu bisa olah lagi di pikiran lu. Kemungkinan ini terjadi berapa persen? Kemungkinan ini terjadi berapa persen? Nah, dari sana itu bakal lebih mudah untuk lu sortir lagi. Oke? Kecemasan yang lu punya, silakan tetap dipakai aja. Dikip aja rasa cemasnya. Overthinking lu mau overthinking apapun, it's okay. Gas. Hajar aja, mikir pikiran lu. Tapi, satu poin yang penting di sini adalah catat semuanya. Bagi kebanyakan orang bilang, klise banget ini sarannya, advice-nya klise, fucking klise. Ya, gue bilang it fucking works. That's why it's klise. Jadi lu catat semua isi pikiran lu. Catat aja. Catat. Lu mau curhat ke ChatGPT silakan lah, monggo. Lu mau catat di jurnal, buku diary, atau lu catatan di HP, di notes, gak apa-apa. Catat aja yang penting. Isi pikiran lu semua buang. Anggaplah lu lagi buang sampah. Lu buang sampah pikiran lu ke media apapun yang lu punya. Oke? Baik lu mau tulis, lu mau voice recording, lu mau gambar atau apa, terserah lu. Buang itu semua. Cara yang gue suka lakuin adalah, gue journaling tiap malam. Gue manfaatkan ChatGPT. Gue ceritain semua. Buang semua ke ChatGPT. Dari sana, dia bisa ngebantu gue untuk sortir. Kalau lu gak punya ChatGPT, lu gak pengen chatting sama AI, ya dari sana lu analisis sendiri. Lu udah catat di notes HP, di diary, lu baca ulang lagi. Oh, gitu doang. Lu bakal ada di tahap itu. Oh, gitu doang. Kalau gitu ya mending gini. Jadi ketika lu udah merasa lebih tenang, lu baca ulang lagi kecemasan, ya sampah-sampah pikiran lu yang lu udah catat itu, lu baca ulang lagi, lu bisa sortir. Ini.
kayaknya gak bakal terjadi, ini mungkin terjadi. Voila, dari sana itu bakal ngebantu lu banget. Lu juga udah lebih antisipatif gitu. Lu udah tahu apa yang bakal terjadi, lu udah mengantisipasi ini, lu juga tahu kira-kira outputnya dari kejadian ini gimana. Ya, lu tetap manfaatkan kecemasan lu, tapi lu juga cari informasi sebanyak mungkin agar lu juga bisa mengambil keputusan yang lebih logis, tapi dengan kondisi yang tenang. Seperti itu. Jadi gue mau bilang ke kalian semua, jangan anggap overthinking atau anxiety itu kecemasan. Karena menurut gue ini malah kelebihan. Ya, underrated ini kelebihan gitu. Balik lagi, gimana cara pandang lu. Ya, kayak yang dikatakan di Stoicism, semua hal itu netral sebenarnya. Balik lagi, kita yang memberikan makna. Apakah itu positif atau negatif gitu. Nah, sama halnya juga dengan kecemasan. Kecemasan ini kan banyak orang bilang negatif ya gitu. Tapi bagi gue coba ubah lah. Gue diberkati Tuhan punya kecemasan. Anggaplah seperti itu. Ya itu hal yang positif jadinya. Dan ya kemudian lu harus tahu juga, lu mencoba berbagai cara untuk menghilangkan kecemasan itu tetap mendekati mustahil ya. Karena itu gak bakal hilang sampai lu tua, seumur hidup gitu. Tapi ya balik lagi, apakah lu mau berdamai dengan itu atau tidak gitu. Dan sebenarnya kalau panik itu, ya gak apa-apa. Panik kalau misalnya ada kejadian, ada kemungkinan ini bakal kejadian, itu wajar. Apalagi untuk teman-teman yang pencemas. Sekarang, setiap dari kamu harus punya strategi atau taktik sendiri. Setiap kali rasa panik itu muncul, cari cara yang paling cocok untuk kalian, gimana caranya untuk menenangkan diri. Karena kuncinya di sini adalah menenangkan diri dulu. Perasaan lu bikin sans dulu, santai aja dulu, baru lu mikir logis. Gitu loh. Nah, ketika kalian udah lebih tenang, lebih kalem, lebih nyantai, lebih sans, baru bisa mikir logis. Nah, di sana baru kalian bisa kritis untuk mencari kemungkinan terjadi ini seberapa tinggi gitu. Nah, dan coba mikir, coba ubah cara pikir juga. Justru kalau kamu cemas, tandanya kamu peduli gitu loh. Gue yakin lo pada yang cemas akan berbagai hal ke depannya. Gue yakin berarti kalian itu orang yang sangat-sangat peduli. Ya, sangat-sangat considerate. Dan itu adalah hal yang sangat positif menurut gue. Dan kalian keren. Kalian mikirin tentang kemungkinan terburuk. Kalian mikirin tentang orang lain gitu. Ya, takutnya orang lain seperti ini. Takut diri lu seperti ini. Gitu. Tapi ya ingat, jangan sampai kalian dimakan oleh kecemasan sendiri. Justru kebalikannya. Kalian yang makan kecemasan kalian itu. Manfaatkan gitu loh. Jadikan itu sebagai fuel atau bahan bakar. Ya kan kalian makan ya gitu. Jadi energi gitu loh. Untuk kalian, oke, gua tahu gua mau ngapain. Kalau terjadi ini, gua tahu mau ngapain. Kemungkinan terjadi ini tinggi atau kecil. Oke, apa keputusan yang gue harus ambil? Kayak gitu cara mikirnya. Tetap kalian keep aja gitu. Nah, jadi untuk nge-closing gitu ya. Kadang kita terlalu sibuk untuk cari cara untuk ngilangin kecemasan. Padahal yang kita butuh adalah cukup kita berdamai dengan kecemasan kita gitu. Itu yang gue lakuin. Dan akhirnya gue juga bisa berdamai dengan itu. Ya karena gue rasa sifat cemas itu udah menjadi bagian dari diri gue. Dan malah gue proud, gue bangga kalau gue bahkan punya sifat itu. Ya, jadi sifat itulah yang justru membantu gue untuk survive, untuk bertahan hidup sejauh ini. Ya gue berterima kasih atas sifat itu. Ya walaupun rasa deg-degan itu kadang nyebelin gitu, kadang keringat dingin bahkan gue tuh saking
mikir mulu atau kepala panas gitu ya. Ini panas ini kepala. Ya, tapi gue bisa melihat sisi positifnya dari itu. Tandanya ya gue yakin, gue tulus, gue peduli akan berbagai kejadian yang akan ada ke depannya. Dan gue peduli akan diri gue dan orang-orang sekitar gue. Menghindari, tujuannya untuk menghindari bahaya. Tujuannya untuk menghindari hal-hal merugikan. Ya, simple. Karena sesimpel itu tujuannya. Untuk melindungi diri. Untuk menghindari dari rasa bahaya. Gitu. Jadi, ya semoga kalian tercerahkan untuk kalian yang para kaum overthinkers. Ya, overthinkers, chill. Ya, jangan terlalu banyak menjadikan ini sebagai hal yang merugikan gitu. Jangan menganggap ini sebagai kutukan. No. It's never a curse. Okay? Untuk kaum overthinker, I feel you. Semoga ini jadi mengubah perspektif kalian. So this is me, Brian Jonathan, with Chill with Brian Jonathan. See you on the next episode. Bye-bye.